Suara yang manggil nama dia persis saat dia pertama kali datang ke tempat itu. Bagas. Haha. Bagas. Kaget lah si Bagas. Nengok dia ke belakang. Gak ada siapa-siapa tapi. Berarti nama atas ke bawah segala macam gak ada siapa-siapa. Cari sama dia, tengok kanan kiri gak pernah ketemu. Tapi setiap dia pakai senter itu dia nyenterin ke atas. Ah, inilah yang tengok sama Dedi. Gimana kabar kalian semuanya cuy? Kita sudah sampai di episode 36. Episode 36 mau bacain apa Bang Jal sesuai dengan judul yang kalian baca. Maba itu biasanya kalau ada ospek gitu biasanya ada aktivitas kegiatan yang disebut dengan makrab. Jadi tujuannya apa Bang Jal? Tujuannya biar saling akrab aja, namanya makrab. Malam akrab, malam keakraban. Nah gitu ya, malam keakraban ya. Tujuannya biar nih maba-maba nih mahasiswa baru ini pada akrab satu sama lain, saling kenal lah. Nah inilah yang dialamin sama Mas Bagas. Om Bagas. Kenapa Om Bang ini terjadi 2005 soalnya waktu itu. Nah Om Bagas ini waktu zaman kuliah makrab dia. Nah bukannya dia nih akrab sama kawan-kawan dia, malah dia nih akrab sama penunggu tempat di mana mereka malam itu makrab. Jadi waktu itu si Om Bagas ini masuklah ke hutan sama kelompok dia waktu itu ada 5 orang. Masuk di hutan itu hilang semua, mencar semuanya. Nah kira-kira kemana nih kawan-kawannya Om Bagas? Siapin makanan, kopi, apapun itu. Sini gue ceritain. Cerita hari ini kejadiannya setnya di tahun 2005 namanya Mas Bagas ya, Mas Bagas. Oh sorry kalau 2005 aja Om Bagas udah kuliah, gue manggilnya Om ya bukan Mas ya. Om Bagas nih, Om Bagas ini waktu itu masih makrab lah. Kayak kegiatan malam keakraban gitu lah, malam keakraban di kampus tempat dia kuliah. Nah kebetulan seniornya si Bagas ini izin gue Bagasnya masa om terus itu. Nah senior si Bagas ini kebetulan ngadain makrab ini biar suasananya baru gitu, nggak di lingkungan kampus. Kan mereka juga kampusnya nggak gede-gede amat nih, makanya milih tempatnya lah di outdoor, sekalian lah di luar nyari suasana baru. Milihlah mereka salah satu tempat lerengan gitu, lapangan yang ada di Jawa Barat. Gak usah nyari di mana, orang udah samar-samarin dicari. Tuman. Long story short, berangkatlah mereka semuanya ini. Totalnya tuh mahasiswanya ada 30. Abang-abangannya, cuttingnya tuh senior-seniornya ada 10 orang. Berarti total 40 orang. 40 orang itu dalam 2 bis lah kurang lebih. 2 bis itu mereka berangkat. Nah rombongan ini berangkat di sekitar jam 10 pagi. Karena pikir mereka kalau bisa kita nyampe sono jam sore-sore lah, biar nanti persiapan segala macam, diriin tenda segala macam tuh gak kesorean gitu. Sayangnya cuaca hari itu lagi gak mendukung. Jadi mereka berangkat jam 10, sampai di lokasi itu molor dari jam yang udah ditargetin. Target mereka harusnya bisa nyampe abis lohor lah, jam 2 mungkin atau jam setengah 3 lah sore-sorenya gitu. Gak sampai yang sore-sore banget. Tapi karena kebetulan hari itu cuacanya lagi ekstrim, hujan, mendung, jadi pandangan supir itu kan terbatas lah, mereka tuh gak bisa ngebut. Sampainya di tempat mereka itu udah jam 4:30. Sebelum masuk di tempat itu ada kayak gapura gitu. Di tempat itulah terakhir ada orang jualan, terakhir rame orang segala macam di situ lah. Makanya mereka berhenti dulu istirahat di situ. Yang mau kencing lah, yang mau beli apalah. Nanti kalau udah masuk kita nggak ada lagi nih akses jajan-jajanan. Turunlah mereka istirahat di sana. Nah waktu lagi istirahat ini senior lah yang ngondisiin para mahasiswanya, anggotanya. Ini belum dibagi kelompok, jadi masih nyaru jadi satu, jadi agak susah gitu loh. Ya udah yang penting kalian kalau mau pergi jajan segala macam terserah lah. Yang penting 15 menit 20 menit dari sekarang nanti masuk lagi di mobil, kalau enggak aku tinggal gitu. Nah waktu di sela-sela mereka pada jajan segala macam, senior ini pada kumpul, ada lah bapak-bapak nih, mungkin kayak petani atau apa gitu di sekitar sana yang ngasih tahu, "Punten ini mau pada kemah ya?" "Iya, nanti kalau pada kemah di sana adabnya dijaga. Gak boleh buang-buang sampah sembarangan, nono gitu. Sama gak boleh ngerusak apa yang udah ada di alam." Gitu kurang lebih pesan dari bapak-bapak ini. Yang mereka juga gak tahu nih bapak-bapak siapa, kayak ya mungkin akamsi aja. Salah satu senior lah ngejawab, "Nuhun mang." Temennya si senior ini, Nantak lah sebutlah yang namanya. "Siapa sih ngap? Mungkin akamsi sini lah, gak usah digubris." Jadi kayak gak digubris gitu sama dia.
20 menit setelahnya sampailah mereka di lokasi Bukem, bumi perkemahan tempat mereka bakal diriin tenda dan semua agenda mereka. Sampai di sana jalan tuh masih becek lah, karena memang kebetulan kan habis hujan. Busnya berhenti, turunlah mereka dari situ. Jadi senior tuh turun tuh, abang-abangan Nanta tadi sama kawan-kawannya tuh turun duluan. Mereka teriak, barudak turun, barudak ya, pada turun lah mereka semuanya. Tapi ini senior nih mulutnya agak lamis gitu. Dia ngomongnya kayak, turunlah kalian semua, malam ini lapangan ini punya kita. Songong emang orang. Mungkin maksudnya biar mencairkan suasana, karena udah maghrib gitu loh, udah mau menjelang maghrib terus udah mau gelap lah. Makanya mungkin daripada pada takut segala macem gitu kan, makanya dia kayak gitu. Pada turunlah mereka semuanya dari bis itu. Setelah turun dari bis itu, Bagas balik lagi kita sama Om Bagas. Jadi si Bagas ini begitu udah nyampe, bisnya udah berhenti, Bagas inilah nurunin barang. Ya nggak cuma Bagas lah, semuanya juga begitu kan, pada nurunin barang segala macam. Tapi Bagas ini ngerasa kayak ada yang manggilin dia gitu. Jadi di kuping dia kayak ada yang gas. Tapi dia nggak tahu siapa yang manggil. Soalnya di kawanan 30 ini juga mungkin Bagas tuh belum kenal semua lah. Dia baru beberapa aja yang kenal. Makanya dia celingak siapa yang manggil aku nih gitu. Apa perasaanku doang gitu. Dilanjut lagi sama dia nurunin barang, bantuin kawan-kawan segala macem gitu. Ada lagi yang manggil lagi. Gas. Makin bingung gak sih Bagas? Kenapa bingung Bang Jal? Karena yang manggil ini suaranya dari hutan. Kayak gue bilang tadi, tempat itu kan lapangan, terus ada hutan gitu loh. Kalau di hutan siapa? Sedangkan kawan-kawanku ini baru pada turun dari mobil. Masa ada yang udah nyampe sono gitu. Nah, pas lagi bingung-bingungnya gitu tuh si Bagas, salah satu kawan itu si Bagas. Lu ngerasa kayak ada yang manggil gak sih? Bagas makin bingung loh. Gak cuma aku ternyata nih yang ngerasa kayak ada yang manggil. Makin bingung lagi sih Bagas, karena bukan cuma si satu kawan aja nih, ada kawan dua nih juga. Iya loh, aku juga kayak ada yang manggil loh. Pada sebingungan gitu loh, di tengah-tengah mereka pada bingung gini lah. Salah satu senior ini, Nanta dan kawan-kawan tadi teriak, pada ngapain kalian ngobrol-ngobrol? Kalau ngobrol mah di depan teras saya, gak usah sini, baris sini. Jadi mereka nih sama abang-abangnya ini suruh baris dulu gitu. Maksudnya jangan buyar dulu, malah asik sendiri pada ngobrol. Karena udah dipanggil sama senior mereka ini, jadi mereka tuh belum terjawab tadi tuh penasarannya. Kumpullah mereka menuju depan senior ini. Lapor ketua dulu lah. Setelah semuanya suruh kumpul di lapangan itu sama senior ini, mau dihitung, memastikan aja gitu semua anggota yang berangkat tadi sama yang ada di sini lengkap, tidak kurang tidak lebih. Makanya setelah baris gitu nih, para anggota ini 30 biji ini suruh hitung lah sama seniornya. Udah beres kalian, sekarang mau hitung. Disuruh lah tuh anggota itu suruh berhitung kayak anak TK gitu, anak pramuka 1 2 3 gitu sampai semuanya sampai 30 gitu. Berhitunglah 1 2 3 4 5 sampai ke belakang lah ya. 27 28 29 30 31. 31. Bukan cuman Bang Nanta doang nih yang bingung. Semua anggota di situ juga pada bingung. Kok 31? Yang bener dulu kalian kalau ngitung. Marah-marah mulu Nanta ya. Nyuruhlah Bang Nanta di kawannya, satu senior juga nih. Hitunglah kau, enggak beres nih bocah-bocah. Hitung sama dia. Tata semuanya pas 30. Ini 30, kok bisa 31? Tapi mereka juga pada bilang, iya lagi kok 30 tadi 31. Habis ngomel-ngomel tuh senior, dibagilah mereka ini jadi 6 kelompok. Jadi harusnya masing-masing satu kelompok tuh 30 bagi 6 orang lah kurang lebih. Mereka dibagi jadi kelompok masing-masing dan dipersilakanlah mereka untuk dirikan tenda biar sebelum maghrib udah beres. Udah pada bubar mereka, setelah itu pada bubar dirikan tenda masing-masing. Bagas nih sambil jalan ke tenda gitu sambil bingung dia. Kok kelompok gua 7? Tapi daripada dia bingung sendiri, karena kebetulan 7 orang ini juga dia belum ada yang kenal akrab satu-satu, yang deket-deket dia aja lah yang tanya sama dia. Kelompok kita tadi berapa sih cuy? 6 lah kan udah dihitung. Makin bingung lagi si Bagas, karena memang bukan cuma perasaan dia aja yang ngerasa kalau emang 7. Jadi diantara mereka ini ada 7. Bener dihitung sama dia. 7, bener-bener 7. Satu orang ini ada yang kayak, yang lain tuh kan pada nyambutin patok lah segala macem gitu. Ada satu yang megangin tenda tapi di belakang tuh. Diem aja nih orang, kayak aku tegur nggak ya, nggak ditegur nggak enak, belum kenal gitu. Tapi daripada penasarannya si Bagas ini tidak terjawab gitu, disamperin sama dia. Punten salah kelompok apa enggak? Soalnya kita udah berenam nih. Tapi ini orang yang tanya nama Bagas tuh diem aja, udah dipakai hoodie ini, diem nggak ngejawab si Bagas sama sekali. Bagas bingung tapi sungkan gitu loh dia. Belum sempat kejawab, senior yang tadi nih yang menantak segala macam nih teriak-teriak mulu. Udah pada kelar belum? Udah mau maghrib. Dengar itu si Bagas langsung buru-buru bantuin kawan-kawannya bangun tenda biar cepet-cepet kelar lah. Pas lagi matokin tenda gitu, lagi masangin patokan buat tenda, si Bagas nih bingung dia karena
di salah satu patok itu nggak bisa dipasang karena ada batu di sana. Bagas lah bilang kayak mana cuy, nggak bisa kupasang nih patok tendanya nih, ada batu di sini. Sebutlah satu kawan dia namanya Fajar. Fajar ini habis kencing nggak tahu apa gitu datang, habis beresin kencing gitu, batu yang tadi si Bagas ini bingung dipindah. Ya tinggal dipindah ya sih. Dipindahlah tuh batu sama si Fajar, langsung lah dipatok sama si Bagas. Singkat cerita, setelah tenda tuh udah berdiri, jam 7 malam tepatnya, jam 7 malam tuh mereka suruh kumpul di tengah-tengah lapangan. Nah, tapi pas anggotanya si Bagas udah pada kumpul, Bagas nih ngebatin lagi di dalam hati. 6 nih, 7 loh tadi perasaanku. Karena dia ngerasa yang tadi tuh belum kejawab, mumpung lagi pada kumpul, ditanya lagi lah sama kawan-kawannya. Cuy ini beneran kita berenam kan? Tadi bukannya 7 ya? Si Fajar ngejawab lagi, udah lagi Bagas. Dari tadi kita emang kan cuma berenam. Tapi jawabannya Fajar ini gak bikin Bagas tuh terpuaskan. Dia masih yakin betul kalau tadi waktu pertama kali dibagi kelompok itu bertujuh. Pas semua maba ini udah pada kumpul, senior ini lah memperkenalkan diri satu persatu. Ini abang A, ini abang B, ini abang C dan seterusnya. Sambil mereka tuh ngasih tahu agenda kita malam ini mau ngapain aja. Nah, karena kebetulan ini acaranya adalah makrab, malam keakraban gitu ya. Kalau nggak ada agenda segala macem tuh kurang afdol gitu. Biasanya tuh pasti ada yang namanya jurit malam. Itulah jadi media mereka untuk biar saling akrab satu sama lain. Salah satulah tadi Bang Nanta tadi senior tadi bilang, "Dek, kita udah siapin acara seru buat kalian ya." Ambil ketawa-ketawa lah tuh senior. Nah si maba-maba ini ikut cekikikan aja, dia kayak, "Ih, si seru gitu ya." Udah tenang aja, ntar kalau dia ngagetin pasti akal-akalan senior baik. Gitulah salah satu di antara Fajar dan kawan-kawan tadi. Long story short, setelah serangkaian acara makrab dari jam 7 tadi sampailah mereka di jam 11 malam. Jadi mereka udah bolak-balik tenda lah. Jam 11 malam itulah mereka disuruh kumpul lagi di lapangan. Karena udah banyak rangkaian acaranya, si Bagas udah mulai kenal sama anggota tenda dia nih, sama kawan-kawan dia ini. Ada 6 orang tadi kan, berarti kan ada Bagas, ada Anto, ada Fajar tadi aku bilang. Terus ada 3 perempuan. Tidur bareng nih mereka. Ada Resti, ada Cinta, sama ada si Mira. 6 orang lah. Kumpulan mereka di lapangan itu dan mulai dijelaskan semua aturan yang akan mereka lakukan kegiatannya untuk si jurit malam ini. Tiap kelompok harus masuk bebarengan ke dalam hutan. Nanti pas sudah di dalam hutan, kalian akan menemukan 4 pos. Masing-masing pos ini dijaga sama senior kalian masing-masing. Di pos terakhir nanti kalian akan menuruni bukit yang arahnya ke arah sungai. Tiap kelompok harus ngikutin semua tanda putih yang udah dipakai sebagai penanda kalian dari pos 1 ke pos 2 dan seterusnya. Dan masing-masing dari kalian, tiap satu kelompok hanya diperbolehkan memegang 1 senter doang. Satu persatu kelompok yang udah dibagi inilah masuk ke dalam hutan. Kebetulan kelompoknya si Bagas, Anto sama Fajar ini mereka bagian paling terakhir. Jadi mereka tuh suruh nunggu lah. Jadi ngumpul per kelompok gitu, masuk satu persatu. Pas udah masuk satu persatu udah masuk gitu ke dalam hutan. Jadi di lapangan itu begitu udah masuk ke hutan tuh hilang aja gitu, udah kelihatan lagi. Yang mereka bisa dengar hanya suaranya aja. Nah ini dia nih yang bikin kelompoknya si Bagas ini berkacau gitu. Jadi setelah kelompok udah pernah masuk tuh sebelum-sebelumnya dari kelompok mereka kok pada teriak-teriak gitu dari dalam hutan. Kedenger kan? Tapi Bagas pikir mungkin nama disengin nama senior aja gitu. Si Anto nih emang takut lah deh. Ih kok pada teriak Gas ya? Ya aku nih takut lo Gas, kata si Cinta. Oh Bagas yang tadinya udah ngeset di pala dia nih, udah ini akal-akalan senior aja gak usah takut gitu. Tapi ngeliat teman-temannya pada panik gitu kan, dia kebawa suasana. Sampai akhirnya giliran Bagas dan kawan-kawan ini lah, Bagas CS ini masuk ke dalam hutan. Masuknya dia di sana 5 menit setelah dia masuk hutan itu, betul aja Bagas dan kawan-kawan ini menemukan kain putih sesuai sama yang petunjuk senior tadi. Oh, ini nih yang dimaksud tadi nih sama Abang Nanta tadi nih. Di kain putih itu ada tulisan petunjuk arah gitu kayak, dari sini kalian harus jalan ke kiri, ada jalan setapak. Nah setelah baca itu dikasih tahu lah sama kawan-kawannya, masuk ke kiri kita nih. Bagas sama yang lain ini mulai pergilah sesuai dengan arah tadi. Masuklah dia ke jalan setapak tadi. Tapi semakin Anto dan kawan-kawan ini masuk di jalan setapak itu, Bagas ini ngerasa bingung deh, kayak kok makin lama jalannya makin sempit ya. Terus ranting ini bukan kayak bekas orang lewat gitu loh. Harusnya kalau ada bekas orang lewat, ranting-ranting ini nggak mungkin ngerapat gitu. Jadi jalannya tuh makin sempit, ranting-ranting pohon itu makin rapet, nggak ada bekas jejak kaki pula. Jadi Bagas aku ngomong sama kawan-kawan kalau kita nyasar aja gitu, dia bingung juga. Tapi bukan cuma Bagas doang yang ngerasa. Si Anto tadi lah ngeluh sama si Bagas. Ih
Gas nih kayaknya kita salah jalan gak sih gas, kok makin lama makin sempit ya. Disambut lagi sama si Resti, iya gas kita gak salah jalan kan. Tapi di sini tuh Bagas tuh yakin betul kalau kita tuh sudah ada di jalan yang benar gitu, sesuai dengan petunjuk yang kita temuin tadi. Makanya dia jauh sama dia, bener kok kan di tanda tadi kita harus jalan ke kiri. Tapi si Bagas juga mulai bimbang gitu, karena kan kondisinya juga dari awal Bagas juga, kok jalannya begini gitu. Apalagi kawan-kawannya pada bingung gitu. Nah, Pajar lah, itu depan ada sumber cahaya gak sih? Kayak center gitu. Kayaknya itu kelompok depan deh. Pajar ini sambil deketin si Bagas, udah gak usah dengerin si Boti ini, jalan. Dia jelas si Bagas ini sama si Pajar kawan-kawannya yang lain ini untuk ke depan. Udah kita lanjutin jalan aja, udah bener nih. Di depan ada center. Gak mungkin center itu kalau bukan kelompok depan. Si Bagas lah ngajakin kawan-kawannya ini buat jalan cepet. Udah yuk kita jalan yuk, ntar kita ketinggalan lagi nih sama jejaknya. Mumpung kelihatan kelompok depan. Buru-buru lah mereka jalan ke depan. Jadi formasi mereka ini paling depan tuh si Fajar sama si Bagas. Baru si Boti tadi tuh, si Anto tadi tuh di belakangnya mereka. Udah gitu baru 3 ciwi-ciwi tadi, si Resti, Sinta sama si Mira tadi di belakang. Udah jalan mereka buru-buru karena takut ketinggalan sama jejak yang depan tadi. Tiba-tiba si Fajar ini nyetopin kawan-kawan. Stop dulu der. Pajar ini nahan teman-temannya biar gak gerak dulu. Itu ternyata Pajar ini ngalangin teman-temannya gak jalan ini karena depan dia ini jurang. Si Bagas lah nanya sama si Pajar, kayak mana Jar? Aku sasar lah kita nih. Pas mereka sampai di pinggir jurang ini, cahaya yang tadi mereka ikutin itu yang dari kelompok depan tuh gak ada lagi. Bingung mereka. Kayak mana Jar kata si Bagus tuh. Sasar lah kita nih. Si Pajar tuh masih bener-bener bingung sama apa yang dirasain ini loh. Maksudnya, loh kok ada jurang pas tadi gak ada gitu. Ditambah lagi nih ciwi-ciwi 3 di belakang ini pada ribet. Ditambah si Anto Boti juga ribet aja dari belakang. Si Bagas lah nenangin, sabar biar aku cek dulu sama si Pajar. Disenterin lah sama si Bagas itu dari ujung jurangnya itu ke bawah. Karena harusnya sumber cahaya tadi di depan udah gak ada lagi, mungkin aja tapi ya tetap gak masuk akal kenapa bisa di bawah gitu ya. Tapi senterin lah sama si Bagas. Waktu si Bagas lagi nyenterin ke bawah, bilang lah dia sama si Pajar, kok ada orang sih Jar? Orang si Anto Boti itu juga dia penasaran deh. Jadi bertiga cowok ini ngeliatin ke bawah di arah yang disenterin sama si Bagas. Nah betul aja ya, yang ditengok mereka bertiga tuh di bawah bener-bener ada orang. Mereka tuh kayak masa ada orang? Gak mungkin kalau kelompok depan tadi udah di bawah, karena nih jurang tuh curam, hampir nyaris gak masuk di logika mereka kalau mereka bisa ke bawah situ dengan cepat itu. Karena di center sama si Bagas tuh pakai center itu pas lah di muka nih orang yang di bawah tadi itu. Orang yang di center di bawah ini nengoknya ke atas, jadi mereka bertiga tetap di bawah gitu. Dan dari atas inilah, dari mereka bertiga ini kelihatan dengan jelas orang yang ada di bawah itu. Mukanya itu loh yang di bawah rata, bener-bener rata gitu, gak ada mata, gak ada muka. Jadi kayak mana sih lo bayanginnya muka tapi gak ada hidung, gak ada mata gitu lah. Kaget lah mereka bertiga. Astagfirullahaladzim. Si Boti, si Anto ini udah kalang kabut lah. Dia lompat dia ketakutan. Untung si Pajar nih lah yang nenang. Kau diam dulu lah, kita juga takut nih. Jadi mereka bertiga setelah ngeliat itu mundur pelan-pelan, mengkondisikan perempuan ciwi-ciwi di belakang tadi untuk kabur. Ada aja lah tuh perempuan yang di belakang ini nih buat cabut dari tempat itu. Tapi si Mira sama kawan-kawannya pada bingung, loh apa gas gitu. Udah ayo pokoknya lari lah mereka berenam meninggalkan tebing itu. Karena kebetulan si Bagas yang pegang senter, jadi dia paling depan untuk membuka jalan. Yang lain pokoknya ngikut di belakang gua gitu. Lari semuanya, nggak usah nengok belakang, kita lari ke depan. Udah gak peduli lagi deh sama rute. Lari mereka berenam, udah jalannya sempit, banyak ranting pohon kayak yang di awal gua bilang tadi. Lari mereka. Tapi di satu momen si Bagas kan paling depan kan, dia pegang senter. Dia bingung deh. Kawan-kawan pun gak ada suara. Itu tengok sama dia ke belakang, bener aja dia sendirian dia. Kawan-kawan dia tuh loh pada hilang. Bingung lah si Bagas, karena kan dia lari tadi rame-rame loh, berenam gitu. Terus sekarang tiba-tiba dia sendirian, dia celingak kanan kiri, dipanggil sama dia, Anton, Fajar, gak ada yang ngejawab. Yang bikin si Bagas ini kepikiran, kelompok ini kan yang pegang senter cuma satu. Nah Bagas ini yang pegang. Nah kawan-kawan dia ini kalau sampai nyasar di hutan sini gak ada senter kayak mana? Itulah yang bikin dia kepikiran. Akhirnya si Fajar ini memutuskan lagi untuk balik ke jurang tadi, di tebing tadi itu loh, yang waktu mereka ngeliat orang yang gak ada muka tadi tuh. Karena gak ada pilihan lain, dia gak tega aja gitu. Sebetulnya dia takut, bingung juga dia di tengah hutan itu sendirian. Cuman itu tadi loh, yang pegang senter kan dia doang. Kalau sampai aku nih bisa pulang, bisa nemu jalan, kawan-kawanku ini kayak mana? Jadi sepanjang dia balik lagi ke tebing itu tuh dia sambil panggil kawan-kawan tadi. Tapi siapapun nama yang disebut sama dia, satu pun gak ada yang ngejawab. Nah tapi waktu si Bagas lagi fokusnya nyari temennya ini sambil jalan ke tebing tadi tuh, dia tuh denger lagi gitu loh suara yang manggil nama dia persis saat dia pertama kali datang ke tempat itu. Bagas. Bagas. Kaget lah si Bagas, nengok dia ke belakang, gak ada siapa-siapa tapi
diperhatiin sama atas ke bawah segala macam, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia dengar jelas suara itu sama persis kayak yang pertama kali dengar. Udah lagi bingung gitu, semak-semak yang di sampingnya si Bagas ini tuh bunyi kesak. Udah dia takut nengok ke belakang, tadi nggak ada juga kawannya, nih beraniin lagi sama dia. Tengok lah semak-semak yang berisik tadi itu. Tengok, saya anjing deketin lah masih Bagas ini, semak-semak itu dicari sama dia, mumpung dia center sama dia, beli sama kaki diginiin, nggak ada siapa-siapa juga di situ. Tapi waktu dia lagi nyari di semak-semak itu, pala dia ini dari belakang kayak ada yang nimpuk, pak. Tapi waktu tengok sama dia ke belakang nggak ada siapa-siapa juga, makin takut lah si Bagas ini. Di tengah-tengah dia lagi ketakutan gitu, dia dengar dengan jelas nih suara kayak suara cewek ketawa gitu. Suaranya yang bikin suara bentuk kayak keliling gitu, kayak seakan-akan muterin dia. Dicari sama dia, tengok kanan kiri nggak pernah ketemu. Tapi setiap dia pakai senter itu dia nyenterin ke atas. Inilah yang tengok sama dia nih. Ada yang dia lihat tuh putih apalah nggak jelas. Karena dia ngeliat itu tuh lari dia. Setakut itu si Bagas. Dia lari tuh sampai pengen nyebut istighfar aja kayak ketahan gitu, nggak bisa kesebut. Setakut itu dia. Bukan cuman suara dia aja nih yang nggak bisa keluar. Setiap dia lari terus dia berusaha untuk nengok ke belakang, kayak ditimpuk gitu loh pala dia. Tapi nggak ada fisiknya siapa gitu yang nimpuk. Pokoknya setiap dia lari gitu tapi nengok ke belakang pasti kayak ada yang pak. Dan itu berulang-ulang kali begitu terus. Kenapa sih Bagas ini harus nengok ke belakang Bang? Kan tinggal lari aja. Masalahnya suara tadi tuh kayak seakan-akan ngikut dia di belakang gitu. Makanya dia tuh sekali dua kali tengok, takut di belakang dia pas. Kondisi yang gelap kayak gitu tuh nggak ada sumber cahaya lagi kan kecuali senter dia ini. Lari itulah yang dia bisa, larian dia. Pokoknya kayak mana caranya biar nih suara tuh nggak ikut dia gitu. Jadi pohon tuh ketabrak lama dia, kesandung segala macam. Udah berkali-kali dia begitu. Tapi untungnya semakin jauh si Bagas nih lari meninggalkan tebing tadi itu, suara perempuan tadi juga lama-lama makin hilang. Barulah dia bisa sedikit tenang. Walaupun tetap aja dia masih di dalam hutan itu, belum ketemu jalur keluar, kawan-kawan dia belum ketemu, ngos-ngosan itulah dia. Barulah di sini tuh dia bisa sedikit tenang, dia nggak perlu lelah lagi. Tapi itu dia baru tenang dikit aja lari-larian, dia denger lagi suara perempuan. Aduh ya Allah, ini dia lagi. Tapi makin diperhatiin sama si Bagas, ini suara perempuan kok nangis. Tadi kayak ketawa-ketawa, yang ini nangis. Carilah sumber suara itu masih Bagas. Jadi dia pelan-pelan nyari sumber suara itu. Gak ketemu, dia maju terus kesandung kaki dia. Nah, yang nyandung itu loh, perempuan itu. Ternyata perempuan yang nyandung di kaki dia ini ternyata itu kawan dia si Mira. Tapi cuman dia tok, kawan-kawan dia yang lain gak ada. Ya Allah Mir, kau dari tadi di sini Mir. Si Mira juga ditanya gitu bingung, dia cuma bisa nangis sambil gak tahu gas, pokoknya aku dari tadi gak tahu lah mana cara tanya, aku bisa di sini sendiri. Kukiranya aku ditinggal sama kau sama kawan-kawan. Jalanlah akhirnya mereka berdua nih. Pokoknya kayak mana caranya nemu jalan setapak itulah yang mereka jalan. Soalnya mereka takutnya makin jauh dari tempat kemah mereka, makin masuk hutan lagi. Makanya di mana ada tempat kira-kira nih bekas orang lewat itulah yang diikutin sama mereka. Jalanlah mereka berdua nih. Gak lama dari itu, dari belakang tuh dengar suara berisik. Si Mira lah ngomong sama Bagas. Gas, kau denger kayak orang teriak-teriak gak sih Gas? Bagas karena emang dari tadi udah trauma kan, pala dia ditimpukin segala macem. Dia juga ngerasa sebenarnya kalau dia dengar suara orang, cuman dia setiap mau nengok belakang tuh takut dia. Keinget sama yang udah tadi. Kesini kita nggak mau nengok ke belakang Gas. Si Mira tuh ngajakin si Bagas nengok ke belakang, tapi kan Bagas kayak tadi nggak berani. Kayak nggak usah lah Mir, kita lari aja nih. Enggak Gas, nih suaranya makin dekat itu. Akhirnya lah karena dipaksa sama si Mira nih, Bagas lah memberanikan diri untuk nengok lagi ke belakang. Dia tahu betul nih kalau salah lagi ketak timpuk lagi nih pala. Begitu Bagas nengok ke belakang, di senter ke depan, ya si Boti kawan dia satu itulah si Anto itu ternyata nyamperin mereka berdua. Udah situasi panik begitu nih, Boti itu berisik kali loh. Aku akhirnya ketemu sama kalian guys, kawan-kawan ini kemana gitu. Ditanya lah masih Bagas lah, justru kita ini mau nanya sama kau nih, kawan kita dua, kawan kita tiga mana? Aku gak tahu aku tadi tuh cuman bareng sama si Mira, bareng sama si Resti yang masih Cinta, nggak tahu lah satu lagi gimana. Akhirnya mereka bertiga nih, si Bagas, si Mira, sama si Anto inilah jalan. Dia berusaha kayak mana caranya nyari jalan keluar sambil nyari kawan-kawan mereka yang belum ketemu, yang masih kepisah. Si Bagas tuh sepanjang jalan masih kepikiran, terus kayak kasihan loh kawan-kawan kita ini nggak pakai senter, nggak ada lah sumber cahaya, mereka kayak mana mau nemuin kita gitu. Makanya kita ini harus nyari, sambil nyari dia. Terus si Anto Boti ini tiba-tiba dia kedengar suara aliran air gitu loh. Dia bilang ngide dia. Ih Gas, apa gak kita ikutin aliran air aja gak sih? Karena menurut si Anto dia tuh ingat betul waktu lagi di briefing sebelum berangkat tadi, nanti titik terakhir kita akan turun dari bukit dan nanti akan ketemu sama pinggiran sungai. Bener juga pikir si Bagas. Akhirnya dia turutin langsung begitu saat ini. Dia jalan nurunin bukit itu, nyari sumber suara sungai itu, ikutlah dia aliran sungai itu kemana. Ya
Semoga aja gitu nanti di ujung sana kita ketemu sama rombongan-rombongan yang lain. Paling enggak kawan kita belum ketemu, kita bisa laporan lah, minta bantuan. Betul aja, begitu mereka udah sampai di aliran sungai itu, betul di depan tuh kelihatan dengan jelas orang api unggun segala macem. Itulah titik terakhir mereka harusnya mereka tadi pos 1, 2, 3, 4 di situ terakhir. Langsung lah buru-buru mereka bertiga menuju sumber api itu. Kesana lah lapor sama rombongan dulu segala macem gitu. Begitu sampai sono, orang-orang di sana tuh ternyata udah pada nungguin mereka karena kelompok mereka inilah yang paling lama nyampe. Pada khawatir lah senior-senior ini. Kalian ini dari mana? Bagas tuh tangan sambil gemeteran megang senter, dia sambil bilang, "Kita kesasar, Bang." Terus kok kalian cuma bertiga gitu? Orang udah dibagi kelompok berenam gitu. Kau juga di Bagas kayak mana? Kau dipegang senter, kawan-kawan gak dipikir. Diceritainlah semuanya masih Bagas. Iya betul Bang, tadi aku ini kan berenam gitu. Tapi belum sampailah aku di pos 1, misah kita semuanya. Ini juga ketemu udah kepisah tadi. Jadi semua yang dialami sama si Bagas itu diceritain lah sama abang-abangan dia tadi. Siapa tadi, Bang Nanta tadi. Karena semuanya udah diceritain nih sama si Bagas tadi, akhirnya Bang Nanta lah nyuruh kawan-kawan dia ini buat nyari. Kayak mana mereka ini mau bisa balik kalau ada satu dua peserta yang belum balik gitu. Disuruhlah mereka buat nyari. Si Bagas sama kawan-kawan tadi yang habis tersesat tadi, mereka lah disuruh kumpul. Udah kalian istirahat aja dekat sama api unggun. Ini biar kita aja yang cari gitu. Akhirnya sejam kurang lebih mereka dicari, balik ketemu lah. Abang-abangan mereka ini balik datang ke sana. Tapi cuman bawa 2 orang, si Cinta sama si Resti. Satu lagi di Pajar kemana nih? Bagas karena khawatir sama kawan-kawannya kan disamper lah tuh si Resti sama si Cinta, ditanya, "Kalian gak apa-apa gitu? Pajar kayak mana Pajar?" Si Cinta tuh ngejawab si Bagas tuh sambil nangis-nangis, "Pajar gas, Pajar." Belum sempet si Bagas yang ngejawab, dari belakang Fajar juga ternyata udah ketemu deh. Kayak dibopong gitu deh pelan-pelan. Disamper juga sama si Bagas. Tapi Fajar ini kayak flat gitu loh mukanya, gak ada ekspresi. Ditanya sama Bagas segala macam, "Kayak mana kok kondisi segala macam?" Enggak jawab dia. Udah mah enggak jawab pertanyaan si Bagas, dia malah senyum-senyum. Bagas ngelihat si Fajar ketemu senang dia, tapi ngeliat mukanya begitu dia bingung loh. Kok gini lah. Akhirnya si Bagas ini ngumpulin kawan-kawan dia tadi, ciwi-ciwi tadi itu sama si Antok tadi itu kumpulin lah mereka semuanya satu kelompok itu sambil Bagas tuh bilang, "Kita tadi waktu kepisah nih, aku di hutan tuh belum ketemu perempuan asli, ketemu perempuan suaranya juga kenceng kali. Sempet tuh sekali aku senter." Senyumnya itu mirip kali sama Fajar ini. Si Antol lah nanya masih bagus, "Berarti Fajar ini kemasukan ya guys?" Ada si Fajar ini sama senior-senior mereka ini dibawa ke tenda senior. Entah mungkin suruh istirahat atau apalah pertolongan pertama. Dibawa ke sana sama yang lain tuh balik lagi ke api unggun. Karena situasi malam itu jadi kacau gitu loh. Gara-gara ada satu kelompok ini yang ketinggal, ada yang sempat tersesat segala macam, semuanya pada panik lah. Makanya ini abang-abangan tuh berusaha untuk menenangin maba-mabanya biar mereka nggak pada tantrum. Dikumpulin lah semua peserta maba-maba ini sama kating-kating mereka ini. Sekarang semuanya kita berkumpul. Nanti acara udah nggak bisa kita lanjut lagi. Situasinya sudah tidak memungkinkan, udah nggak kondusif lagi untuk kita lanjut lagi. Sekarang semuanya berkumpul di api unggun ini. Jangan ada yang berpisah. Kita tunggu matahari terbit, nanti kita balik ke tenda sama-sama. Belum selesai nih ngomong begitu, 3 orang jatuh plak. Kerasukan 3 orang. 3 orang yang kerasukan ini teriak-teriak deh. Nggak lama dari itu si Cinta nih ikut kerasukan juga. Kacau lah malam itu. Banyak kali yang kesurupan. Masalahnya nih jumlah yang kesurupan nggak sedikit. Udah dari 3 1 nyamber ke yang lain lagi. Terus setiap orang yang kesurupan ini tingkahnya pada aneh-aneh. Nggak ada yang pada bisa diem gitu. Ada yang ngorak-ngarikin tanah lah segala macem. Situasi malam itu bener-bener kacau. Terus bingung lah senior-senior ini. Pokoknya dia ngasih tahu, siapa aja nih yang bisa ngaji, dia ngajiin lah biar pada sadar gitu. Di tengah-tengah kekacauan itu yang ada pada kesurupan lah segala macam, ada yang panik pada nyembuhin yang kesurupan segala macam. Si Bagas ini loh, dia ngelihat satu orang yang ada di api unggun tuh berdiri diem aja. Nah nih orang nih persis banget sama waktu pertama si Bagas ini mau diriin tenda tadi. Masih inget gak sih? Tapi si Bagas ini gak bisa banyak berbuat lah. Dia mau datang terus negor seorang ini juga gak bisa dia. Karena situasi malam tuh udah kacau banget. Kawan-kawan dia satu kelompok udah pada kesurupan semua. Masalahnya yang kesurupan kan banyak kan. Terus nyembuhin mereka nih, bikin mereka sampai sadar tuh lama, bahkan sampai mendekati subuh gitu. Barulah mereka satu persatu udah pada pingsan. Termasuk si Fajar. Fajar juga ikut pingsan dia, bareng sama yang lain yang ikut kesurupan juga. Setelah subuh nih semuanya udah pada reda, barulah mereka semuanya nih balik lagi ke bumi berkemahan. Gak ada yang boleh terpisah lah, harus semuanya bareng-bareng. Baliklah mereka ke Bukem lagi. Sampainya di Bukem ini,
Si senior tadi tuh, abang Nanta segala macam tadi tuh pada penasaran sama si Pajar ini. Pajar itu kan soalnya terakhir yang ketemu gitu. Terus Pajar inilah yang pertama muka dia aneh itu loh. Ditanya lah, kau ini kemana Jar? Kok bisa ketinggalan sama kawan-kawanmu? Aku ini juga nggak tahu bang. Aku tuh cuman kesasar aja sama kawan-kawanku lah. Aku nggak tahu kelompokku kemana. Ada satu waktu aku ngeliat si Bagas. Karena kan Bagas ini yang pegang senter. Jadi ada senter ya aku samper lah. Aku kira Bagas. Pas aku samper bukan Bagas. Setelah itu nggak tahu lagi lah apa yang terjadi. Nah si Bagas tuh denger obrolannya si Pajar sama si abang-abangan ini. Dia sambil menyimpulkan itu. Kayak gue tahu deh yang dimaksud sama si Pajar ini. Tapi disimpan dalam hati dia. Gak diomongin lah ke siapa-siapa. Dan karena semua kondisinya sudah tidak memungkinkan, kegiatan itu harus dihentikan di hari itu juga. Jadi pagi itu setelah semuanya udah ketemu, ngumpul lagi di bukan nih, mereka langsung beres-beres dibubarin. Mereka langsung balik lagi ke kampus. Gitu. Kurang lebih cerita pengalaman yang dialamin sama Om Bagas. Gak pada sholat subuh sih. Surupan lu pada gak pada sholat subuh lu. Pajar ini juga bukannya kuku. Terima kasih ya udah nonton di episode 36 ya hari ini berarti. Jangan lupa juga maraton di episode-episode sebelumnya. Bang nanti puasa jangan lupa. Maraton dulu, abisin dulu nih. Ngabisin 36 tuh satu hari satu, lo sampai hampir mau lebaran nih berarti. Baru nanti ada yang baru. Jangan lupa sholat seperti biasa. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya.